pendidikan ini. Ini Allah sampaikan ada 3 jenis manusia. Orang kalau sudah ya dalam proses hidup tuh ternyata ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah alladzina an'amta alaihim, orang yang kau diberikan nikmat. Yang kedua adalah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Yang ketiga adalah ad-dhalin, mereka yang sesat. 1 yang mendapat nikmat, 2 yang dimurkai, 3 yang sesat. Dalam proses hidup manusia ini ujungnya cuma 3 ini. Manusia itu berapapun jumlah miliarnya hari ini manusia, ini hasil 3 ini. Pendidikan kita ini 3. Perhatikan betul nih. Bedanya apa? Ini bedanya lihat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan hal yang luar biasa. Kalimatnya lihat. Kaidahnya untuk bisa membedakan, untuk saya tahu bahwa saya berhasil atau belum mendidik diri saya dan mendidik generasi saya, maka bagaimana cara saya tahu ini, yang mana anak generasi saya, yang mana mereka, maka ada 2 kuncinya. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Imam Ibnu Katsir mengatakan, juga begitu para ulama tafsir yang lain, mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim, yang oleh Nabi ditafsirkan itu Yahudi, yang dimurkai itu adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun ad-dhalin yang ditafsirkan Nabi adalah an-nasara, Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa uswatina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh semua kenikmatan yang kita dapatkan apapun itu. Begitu banyaknya kenikmatan di tengah pandemi yang belum selesai. Kita juga ikut berbelasungkawa atas meninggalnya para ahli ilmu di beberapa waktu belakangan ini. Yang meninggalnya para ahli ilmu adalah merupakan kesedihan di atas kesedihan, karena yang pergi bukan hanya manusianya, tapi yang pergi adalah ilmunya. Dan itulah yang luar biasa ketika bahkan umpamanya seorang sahabat Nabi yang para ahli Al-Quran itu ketika dimakamkan, kemudian sahabat lain mengatakan hari ini dimakamkan ilmu yang banyak. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemuliaan bagi beliau dan memberikan ganti untuk umat ini, para ahli ilmu yang mukhlisin, al-amilin, al-ulama rabbaniyin insyaallah. Juga untuk saudariku yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah menjaga kita semua dalam naungan, dalam lindungan, dalam bimbingan, dalam taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsira untuk saudara-saudara saya yang ada di Masjid Al-Irsyad Surabaya yang memprakarsai acara mulia ini bersama kami di Madrasah Al-Fatih. Dan Masya Allah Masjid Al-Irsyad Surabaya menyampaikan niat baiknya untuk membantu pembangunan madrasah kami di Al-Fatih yang memang sedang dalam proses pembangunan untuk perluasan untuk jumlah santri yang sudah tidak bisa menampung. Maka akan nanti insya Allah kita akan membahasnya. Dan hari ini izinkan saya memulai, karena ini permulaan untuk pertemuan di tahun 2021 ini, juga permulaan untuk pertemuan kajian khusus kita ini. Dalam pertemuan-pertemuan kita nanti insya Allah di beberapa waktu ke depan.
Karena hari ini kita memulai, maka saya ingin memulai dengan permulaan yang paling mulia. Dan tidak ada permulaan yang paling mulia melebihi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Makanya kita tahu kata Al-Fath artinya membuka, pembukaan, muqaddimah. Al-Fatih, sang pembuka. Al-Fatihah, ada tak di belakangnya menunjukkan bahwa ini bukan sembarang pembuka, tapi ini pembuka yang agung dan besar. Makanya saya ingin memulai, kita ingin mulai dengan pembuka yang terbesar ini, agar kita mendapatkan kebesaran dan tentu mendapatkan keberkahan untuk apapun yang kita akan pelajari nanti. Karena ilmu bukan masalah berapa banyak yang kita pelajari, bukan masalah berapa banyak yang kita hafal, tetapi mana ilmu yang bermanfaat, itulah yang paling penting dari ilmu yang kita pelajari. Karena kita diajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah doa agar berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan pada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan membahas tafsir Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah itu pembahasannya luas sekali, indah sekali. Saya hari ini ingin membahas Al-Fatihah yang ingin kita hubungkan dengan pendidikan. Nanti kenapa begitu nanti kita lihat. Jadi kalau dibunyikan judulnya adalah ini pelajaran, ada 10 pelajaran yang akan saya sampaikan, ada 10 pelajaran dari 10 pelajaran pendidikan dari surat Al-Fatihah. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pendidikan, mendidik generasi, menyiapkan generasi kita, baik anak-anak kita ataupun anak didik kita. Nah, setelah dirahmati Allah SWT, sebelum masuk pada 10 pelajaran itu, saya ingin menyampaikan tentang Al-Fatihah ini dan mengapa saya mengambilnya untuk pendidikan. Bicara tentang Al-Fatihah, surat pembuka untuk Al-Quranul Karim ini adalah surat yang posisinya paling depan karena dia membuka. Tetapi ini adalah ringkasan seluruh Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat di beberapa hal, Al-Fatihah ini itu dia meringkas seluruh isi Al-Quran. Ya, seluruh isi Al-Quran itu diringkas dalam Al-Fatihah. Jadi pembukaan yang isinya adalah ringkasan seluruh Al-Quran. Bisa bayangkan kita 113 surat itu diringkas hanya dalam satu surat yang isinya hanya 7 ayat. Itu satu. Dan yang kedua adalah Al-Fatihah ini kalau kita sholat contohnya, lihat orang sholat contohnya. Kalau orang sholat, kemudian dia begitu sholat Allahu Akbar. Kemudian dia membaca dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Bayangkan panjangnya. Al-Baqarah sampai akhir Al-Quran, tapi tidak baca Al-Fatihah. Apa yang terjadi dengan sholatnya? Yang rajih adalah bahwa sholatnya tidak sah. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi sebaliknya, kalau dia membaca Al-Fatihah saja, ya Al-Fatihah saja di seluruh rakaatnya tanpa membaca surat apapun selain Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Jadi bisa dibayangkan betapa posisi Al-Fatihah itu luar biasa. Ada sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan tentang keistimewaan Al-Fatihah. Dan ini adalah satu-satunya surat yang dipuji langsung oleh Al-Quran. Yang disebut oleh Al-Quran sebagai sab'an minal mathani. Yaitu 7 yang berulang. Walaupun al-mathani maknanya dalam tafsir ada banyak, tapi di antara terjemahnya ada 7 yang berulang. Itu Al-Fatihah. Kemudian mengapa kita hubungkan hari ini dengan tema pendidikan? Karena hadirin dirahmati Allah SWT, Al-Quranul Karim ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelesaikan kejahiliahan di muka bumi.
Di masa itu kejahiliahan di muka bumi rata. Yang membuat sebuah kejahiliahan rata adalah ketika kejahiliahan itu dilakukan oleh sistem. Karena kalau hanya individu-individu, dia tingkat kerusakannya ya levelnya level individu. Tapi kalau kerusakan itu, kejahilian itu sudah dipandu langsung oleh sistem, negara, imperium, dinasti, maka dia akan merata kejahilian itu. Di saat itu kejahilian itu merata di muka bumi, hanya sedikit segelintir orang dari ahlul kitab yang masih lurus dan baik. Sebesar itu tugasnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim ini kepada manusia paling mulia di muka bumi, yaitu Rasul Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabatnya. Para sahabat-sahabat inilah yang nanti merupakan hasil didikan Rasul SAW. Itulah yang nanti bersama Nabi mendakwahkan cahaya Allah ini. Dan begitu Rasul wafat, maka merekalah yang meneruskan dan melebarkan penyebaran cahaya itu di berbagai permukaan bumi ini. Ini petanya. Dan begitu kita melihat Al-Quranul Karim, saya sudah pernah sampaikan di beberapa kajian saya, para ulama tafsir, para ulama Al-Quran mengatakan, Quran itu punya dua urutan. Urutan yang pertama disebut sebagai tartib nuzul. Tartib nuzul, yaitu urutan turun. Urutan turun maknanya berarti yang pertama berarti surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kemudian begitu seterusnya, walaupun para ulama tidak sepakat semua urutannya, tetapi para ahli tafsir, para ahli ulumul Quran menyampaikan urutannya dengan perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi surat Al-Alaq itu surat yang pertama turun. Menurut sebagian riwayat kemudian surat Al-Qalam, surat Al-Mudaththir, surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Fatihah. Jadi kalau menurut sebagian riwayat itu berarti Al-Fatihah itu urutan yang kelima. Tapi berhati-hati masih sangat awal. Dan menurut pendapat sebagian ulama lain, Al-Fatihah termasuk surat yang diturunkan 2 kali. Diulang. Jadi sekali waktu Nabi di Mekah, sekali waktu Nabi di Madinah. Ini menunjukkan betapa pentingnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah namanya tartibul mushaf. Quran ini ada yang urutan turun, ada yang tartibul mushaf. Urutan mushaf. Mushaf itu Quran mushaf yang kita baca itu hari ini. Kalau urutan mushaf ini para ulama ada pembahasan, tentu ada pembahasan khusus, saya tidak bahas detailnya. Pembahasan tentang urutan surat dan urutan ayat dalam surat. Urutan surat itu maknanya adalah Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, dan seterusnya sampai akhirnya adalah An-Nas, itu urutan surat. Urutan ayat itu maknanya adalah kalau Al-Fatihah ya Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itu urutan ayat di dalam surat. Nah, ini para ulama juga membahas tentang urutan ayat. Dulu Jibril alaihissalam kalau turun membawa ayat itu kan ada surat-surat yang turun sekaligus satu surat. Ada surat-surat itu yang turunnya tidak sekaligus. Jadi ada surat-surat itu yang turunnya bertahap. Maka Jibril kalau turun kepada Nabi SAW, maka Jibril kemudian berkata, Muhammad letakkan ayat ini bersama dengan ayat yang membahas tentang ini. Itu artinya atas perintah Jibril meletakkan ayat itu di mana. Berarti ya Jibril tidak mungkin mengarang. Itu artinya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama bahwa urutan surat juga demikian. Urutan suratnya, jadi setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah, Ali Imran, setelah Ali Imran adalah An-Nisa, dan seterusnya itu menurut sebagian ulama juga seperti itu. Baik, saudara yang dirahmati Allah. Maka kemudian ketika kita membuka Al-Quran, karena sekarang Al-Quran tentu mushaf ini yang kita baca ini disepakati susunannya
oleh masyarakat muslim ini sejak zaman sahabat dahulu. Kemudian begitu kita buka, permulaannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Disinilah maka betapa pentingnya pembahasan Al-Fatihah itu untuk pendidikan generasi ini, ya kan? Dan bisa kita bayangkan, eh, siapapun muslim, bahkan dia tidak bisa bahasa Arab, dia wajib menghafal Al-Fatihah. Coba dari surat Al-Quran yang wajib dibaca, yang wajib dihafal yang mana? Al-Fatihah. Karena Nabi SAW menyampaikan la salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Artinya dia harus hafal tuh Al-Fatihah. Kalau surat yang lain, orang tidak hafal surat lain, baca Al-Fatihah, selesai, waladhdallin, amin, rukuk dia, selesai, sah sholatnya. Bahkan sepanjang sholat tanpa membaca surat lain pun sah. Kalau dia tidak mampu itu. Maka artinya bahwa kita, ya lihat ini, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini begitu banyaknya di dalam dalam setiap harinya. Dalam setiap harinya. Ini mesti jadi renungan kita. Apa, ya memang apa maunya Allah SWT ini? Dengan kita diminta untuk membaca Al-Fatihah itu. Kita, anak-anak kita, generasi kita, negeri ini, bangsa muslim ini diminta untuk baca Al-Fatihah. Kalau sholat wajib kita 17 rakaat, ya 17 kali kita baca Al-Fatihah. Itu belum sholat sunnahnya. Belum lagi aktivitas lain, belum zikir kita. Jadi dalam satu hari ini ada surat yang kita baca berulang kali dalam ulangan yang sangat banyak. Minimal belasan kali itu. Mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali dan seterusnya. Hal yang terus dibaca berulang itu artinya bahwa kita diminta Allah untuk benar-benar mendengarkan Al-Fatihah ini. Ini surat yang kita diminta betul untuk berulang kali. Telinga kita ini dibasahi, dimasuki Al-Fatihah itu, dibasahi terus menerus. Maka kemudian apa yang sebenarnya ingin disampaikan Allah SWT. Saya tidak akan bahas tafsirnya, tapi saya hanya ingin mengambil pelajaran yang saya sampaikan tadi. Ada 10 pelajaran yang mudah-mudahan menjadi pelajaran mahal untuk kita untuk pendidikan. Jadi ini 10 pelajaran pendidikan dari surat Al-Fatihah. Saya sedikit rahmati Allah SWT. Ketika kita membaca Al-Fatihah nanti, kita akan lihat bahwa Al-Fatihah ini ada pembahasan-pembahasannya. Ya, saya tidak memasuki pembahasan detailnya. Para ulama membahas umpamanya tentang basmalah. Gitu ya, berbasmalah. Setelah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama membahas apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah, itu pembahasan sudah banyak dibahas oleh para ulama kita. Baik, yang manapun. Kalau dalam madhab Syafi'i, dia merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Totalnya 7. Makanya kalau kita membaca mushaf kita, itu ayat satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun jumhur ulama atau banyak ulama di dalam madhab Maliki, Hambali, dalam riwayat Hanafi, menyampaikan bahwa permulaannya Al-Fatihah itu bukan basmalah, tapi hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap 7 ayat. Gimana 7 ayatnya? Karena kita tahu di ayat yang terakhir itu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Ya, itu strukturnya. Baik, sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dari ayat yang pertama. Kita ambil 10 pelajaran saja, tentu ada banyak lagi pelajaran yang lain. Silakan Bapak Ibu dirahmati Allah mengambil pelajarannya tentang pendidikan generasi ini, karena
pendidikan ini makin lama makin gersang dan melahirkan generasi-generasi yang materialistik, generasi-generasi yang kemudian kering karena material, karena kebendaan itu membuat orang berpikir pendek, berpikirnya kemudian hidupnya kering, tidak membahagiakan, dan akhirnya pun dunia juga tidak didapatkan dengan maksimal. Kasihan generasi ini ketika saya pernah menyaksikan satu tayangan. Tayangan ini meliput beberapa temanya tentang masalah bahayanya khamr, gitu ya. Bahayanya khamr, minuman keras yang memabukkan. Itu liputannya di Inggris. Ya, ada liputan di Inggris. Itu acara Timur Tengah, televisi Timur Tengah. Kemudian diliput di sana, bahkan sampai ke Amerika liputannya. Yang mereka, bahkan para ahli kesehatan, para ahli mereka itu mulai mengkhawatirkan tentang banyaknya mereka yang mabuk dan itu merusak kehidupan mereka. Bahkan kemudian ditunjukkan ada area, satu wilayah yang ditulisi bahwa wilayah ini seseorang dilarang mabuk di sini. Jadi mereka sudah seperti itu. Bayangkan ketika mereka sudah mulai lelah dampak dari kemaksiatan itu, tiba-tiba negeri muslim seperti kita itu mulai berani menunjukkan, mereka-mereka yang rusak di media sosial itu mulai berani menunjukkan tentang khamr itu dan perilaku mabuk mereka. Kasihan generasi ini, ya. Maka kemudian yuk kita kembalikan tuh bagaimana Al-Fatihah ini sebagai pembuka Al-Quranul Karim itu merupakan ruh dari Al-Quran, dan Al-Quran ini kan merupakan kurikulum pendidikan utama dalam Islam, ya kan? Bahkan satu-satunya di zaman Nabi SAW. Dan itu yang utama melahirkan generasi terbaik, itu generasi sahabat. Dan pembukanya, ringkasannya, utamanya ada di Al-Fatihah ini. Di kurikulum Al-Quran itu ternyata ketika Al-Fatihah adalah yang paling utama, paling depan, ringkasan utama di sana, maka kemudian itu artinya dia merupakan ringkasan kurikulum pendidikan generasi ini. Baik. Yang pertama adalah kita mengambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Rahman, Maha Rahim. Pelajaran mahal di sini bahwa ternyata kita harus memulai pendidikan ini dengan nama Allah SWT. Kita mulai dengan Allah pendidikan ini. Ya, Bismillah, kita mulai dengan Allah. Maka dari itu, ini sama, lihat ya, ini persis sama. Quran berdasarkan urutan mushaf dan Quran berdasarkan urutan turun, lihat ini, ternyata sama ruhnya, yaitu berdasarkan urutan turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ini ilmu. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Lihat ya, Iqra itu membaca dan itu ilmu. Jadi yang pertama Allah gugah, kalau mau menghilangkan kejahiliahan, yang harus dibahas pertama adalah ilmu. Ilmu yang harus didulukan. Tapi ilmunya harus bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ternyata begitu kita buka Quran berdasarkan urutan mushaf, permulaannya juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Itu permulaannya. Maka ilmu ini, mendidik generasi ini dengan ilmu ini kalau digabungkan, maka mendidik generasi dengan ilmu ini harus Bismi Rabbik atau Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Rabbmu yang menciptakan, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi pendidikan ini tidak akan berhasil kalau kita tidak memulai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu, kita tahu Nabi Muhammad SAW
menyampaikan bahwa apapun aktivitas kebaikan itu mulainya harus dengan membaca basmalah. Kebaikan apapun yang dimulai tidak membaca basmalah maka dia cacat atau dia pincang dalam riwayat lain. Dan itu artinya kalau itu adalah bacaan, kalau kita memulai, kita mau minum, kita mau makan dan segala macam, maka kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bacaan lisan. Tapi bacaan hati kita, bacaan akal kita, ya kan? Bacaan ruh kita terhadap Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kita memulai apapun kebaikan itu maknanya bahwa semua ini bisa terjadi kalau Allah izinkan. Maka saya memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sejak memulai pendidikan, mendidik generasi itu jangan ada keangkuhan di sana. Jangan ada keangkuhan. Jangan Anda bilang Anda orang pintar. Jangan Anda katakan Anda orang sukses. Jangan Anda katakan Anda profesor, ahli dan hebat. Allah sudah ingatkan, wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua yang punya ilmu ada alim. Allah yang maha berilmu. Jadi Qarun ditenggelamkan Allah, dilesakkan dalam bumi. Dikarenakan dia berkata, dari mana kau dapat kekayaanmu wahai Qarun? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Itu ilmu saya tuh. Itu ilmu saya. Itu ketika dia merasa sukses, dia merasa hebat, dia merasa berhasil bukan karena Allah tapi karena saya. Karena ilmu saya. Memulai pendidikan, tundukkan, rendahkan hati ini bahwa ini saya bisa mengajar, saya bisa mendidik. Semuanya dengan nama Allah, tanpa Allah saya tidak bisa lakukan semua ini. Anda punya ilmu besar, Anda apapun. Berapa banyak orang yang ilmunya tinggi, tapi dia tidak bisa menyampaikan ke banyak orang. Berapa banyak orang yang ahli dalam menyusun kalimat, tapi tidak masuk dalam hati orang. Itu artinya ada banyak hal yang itu bisa terhalangi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu artinya bahwa kita memulai bahkan kita masuk Quran ini, kita mau masuk ke dalam kurikulum terbaik, terbesar, kurikulum utama dan pertama dalam mendidik generasi terbaik, itu kita mulai pertama kali adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali itu. Jadi semua karena Allah. Karena semua karena Allah, maka sudah kita harus memulainya dengan nama Allah. Dan kita memulai dengan semua izin dan taufik dari Allah SWT. Maka tidak ada ruang untuk kita keluar dari aturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Dan maka kita sebagai pendidik, dari mulai diri kita sampai apa yang mau kita ajarkan, semuanya harus dalam lingkup Bismillahirrahmanirrahim atau Bismirabbikaladzi khalaq. Kemudian, itu yang pertama. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ternyata disitulah kita dikenalkan dulu tentang Allah sebelum dikenalkan yang lain. Jadi kalau kita mau tanya tentang apa yang harus kita kenalkan dulu kepada generasi kita, kenalkan tentang Allah SWT. Itu yang duluan tuh. Kita belum diajari apapun. Begitu baru mulai langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah. Kenalkan dulu Allah. Orang-orang akan bertanya, Allah, siapa Allah itu? Allah punya Asmaul Husna, punya nama-nama yang baik, yang dengan nama-nama baik itu Allah memperkenalkan dirinya. Karena siapa Allah? Orang musyrik dulu bertanya, orang Quraisy, siapa Allah itu? Ternyata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini luar biasa nih. Dari innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah punya 99 nama, kata Nabi SAW.
dari 99 nama itu, Allah ternyata yang pertama Allah kenalkan adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Agar kenali dulu Allah yang benar, mengenalinya yang benar. Di antaranya ini, bahwa yang pertama kita kenalkan tentang Allah pada generasi muslim ini, bahwa Allah itu kita kenalkan sebagai Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim punya akar kata yang sama. Itu akar katanya adalah rahmat. Rahmat arti kasih sayang. Jadi Allah itu harus dikenalkan di generasi kita, sebagai rahmat. Ya, sebagai rahmat. Jadi Allah yang penuh dengan kasih sayang. Sebelum nanti Allah punya nama yang lain. Quran sendiri menyampaikan Allah itu ya Al-Qahhar, Al-Jabbar, Syadidul Iqab, ya kan? Allah itu yang memaksa, yang maha keras siksanya. Ya, tapi itu nanti. Yang pertama dan utama dikenalkan. Kenalkan Allah dengan rahmaniyahnya dan rahimiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertama, bahwa generasi kita, baik itu masih anak-anak yang baru mulai belajar, atau siapapun bahkan orang yang sudah tua tapi baru belajar Islam, dia harus kenal Allah dulu. Masalah di kita adalah pendidikan ini mereka sudah kenal siapa saja, kenal apa saja, mengerti berbagai macam ilmu tapi belum kenal Allah. Itulah masalah generasi kita. Dan itu yang terjadi. Kemudian akhirnya kita bisa melihat. Bahkan ilmuwan muslim itu bisa tidak percaya diri dengan Allahnya. Saya kasih contoh nanti ya. Contoh umpamanya ini gara-gara tidak mengenal Allah SWT. Tidak mengenal ajaran Islam ini. Contoh umpamanya nanti ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb al-Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Ya kan? Al-Alamin. Itu sejalan karena Allah itu Rabbul Alamin. Dan itu yang memberikan kita petunjuk Quran ini. Itu Rabb kita. Dan Allah menyatakan dirinya Rabbul Alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Sama kan? Sama. Karena yang mengutus Rabbul Alamin. Maka yang diutus Nabi Muhammad itu harus menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Coba saya ulang itu. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikenalkan adalah rahmat Allah dengan sifat Rahman dan dengan nama Rahman dan nama Rahim. Rahmat tuh, kasih sayang. Kemudian Allah menyebut dirinya Rabbul Alamin. Rabbnya seluruh alam. Seluruh alam itu maknanya bukan manusia saja. Apalagi bukan muslim saja. Ya, untuk semua. Ya manusia, ya jin, ya seluruh semesta ini Rabbul Alamin. Karena yang diutus Allah langsung sebagai Rabb yang penuh kasih dan dia Rabbul Alamin, maka manusia yang diutus yaitu Rasul Muhammad SAW pun rahmatan lil alamin. Penuh kasih untuk seluruh alam. Karenanya ini yang sering saya sampaikan. Kita ini suka kontradiksi kalimat kita itu sekarang juga. Gitu ya. Saya suka dengar umpamanya ada orang bicara bahwa target dari kegiatan kita ini adalah kegiatan yang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Gitu ya. Ini kegiatan Islam umpamanya. Tapi nanti begitu dia sudah mulai bicara tentang konsep Islam itu, kemudian tiba-tiba dia merasa tidak percaya diri. Kemudian dia batasi bahwa ya ini kan Islam, maka berarti ini untuk muslimin. Kenapa? Islam ini adalah kasih untuk seluruh alam. Maka kalau Islam ini kasih untuk seluruh alam, maka artinya Islam sanggup berbicara dengan muslimin. Islam sanggup berdialog dengan siapapun non-muslim. Mau apapun agama mereka. Islam membenahi muslimin, Islam membenahi non-muslim. Tapi kemudian kita tidak percaya. Makanya
Saya kasih contoh umpamanya. Jujur, amanah, ya kan? Senyum, rendah hati, tawadhu. Itu kan sesungguhnya tidak perlu agama, bukan? Oh iya, seluruh agama akan senang kalau jujur. Seluruh bangsa senang kalau orang amanah. Dan Islam punya konsep dalam hal itu. Nah kita, di pendidikan kita ini, kok jangankan kita ingin mengajari agama lain untuk amanah dengan cara Islam. Wong kita bahkan belum berhasil mengajarkan amanah ke dalam tubuh muslimin. Jadi PR pendidikan kita besar sekali. Baik ya, jadi jelas ya ini bahwa Allah yang Rahman Rahim, artinya rahmat. Dan dia Rabbul Alamin, mengutus Nabi Muhammad yang rahmat untuk al-alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi pahami betul di balik kata rahmatan lil alamin, bahwa Islam ini bahkan sangat ditunggu ajarannya, sangat ditunggu kurikulum pendidikannya sampai oleh non-muslim. Catat itu baik-baik. Ya, ditunggu sampai oleh non-muslim. Jadi kalau kita masih merasa ya ini kan Islam Pak, Islam ini untuk muslimin, atau umpamanya begini contohnya. Seringkali kita merasa kesempitan dengan baju Islam. Itu sering sekali. Dengan baju Islam itu kita merasa sempit. Umpamanya ini kan negeri banyak agama. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu, berbeda-beda tapi bersatu. Kemudian akhirnya ya kita harus menghargai semua. Ya, semua itu sudah ada dalam Islam. Karena kita tidak memahami dalam ajaran Islam, maka kita menduga kalau Islam itu sempit hanya untuk Islam, padahal sering sekali keluar dari lisan kita kata rahmatan lil alamin. Berarti kita tidak paham apa sebenarnya rahmatan lil alamin itu. Oke ya, jadi kenali dulu Allah. Kenali dulu Allah. Di dalam Al-Fatihah tadi, itu Allah mengenalkan dirinya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Siapa Allah? Allah Rahman Ar-Rahim. Itu pembahasan sendiri. Allah siapa? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Masya Allah. Rabb itu yang mendidik, kata Rabb dari kata tarbiyah. Para ulama mengatakan. Yang memperbaiki, yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan. Kata Rabbul Alamin. Ya nanti Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah juga Maliki Yaumiddin. Allah Raja sekaligus pemilik Yaumiddin pada hari pembalasan nanti. Jadi kenali Allah dulu. Jadi ayat ini dari awal sampai akhir dimulai dengan menyebut nama Allah. Maka sampai nanti ujungnya adalah bagaimana kita sebagai manusia bersikap. Itu semua pusarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan ini gagal kalau generasi ini belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dua tuh. Yang ketiga. Ini perlu kita ambil menjadi sebuah pelajaran mahal untuk pendidikan. Yaitu kita harus selalu merasakan nikmat Allah yang melimpah untuk kita. Yang dari merasakan nikmat Allah yang melimpah untuk kita itu akan lahir syukur. Akan lahir syukur. Lihat Luqmanul Hakim. Kita kalau bicara tentang pendidikan dalam Quran, saya sering kali ini saya kalau mengisi kajian umum umpamanya tentang pendidikan anak umpamanya gitu ya, atau tentang keluarga. Kemudian sebelum dimulai ada yang baca Quran. Itu sering banget yang baca Quran itu selalu baca Luqman. Karena itu jelas tergambar bagaimana Luqman menasihati anaknya. Coba lihat, perhatikan ayat yang 12. Permulaan Luqman menasihati. Ya, bagaimana Allah memberikan kepada Luqman. Apa yang diberikan? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kami berikan pada Luqman hikmah. Ini poin besar. Ketika kalau kita mau menjadi orang yang berhasil dalam mendidik, Allah telah memberikan potret orang luar biasa, itu Luqman, maka disebut Al-Hakim karena punya hikmah. Kalau kita mau berhasil di dalam menasihati, yang nasihat itu mampu mengubah siapapun yang kita didik, maka yang harus kita miliki adalah hikmah. Ketika ilmu tidak cukup untuk menasihati, ilmu tidak cukup untuk mendidik, karenanya ilmu harus segera berubah menjadi hikmah. Bagaimana ilmu berubah menjadi hikmah itu pembahasan sendiri.
Setelah itu apa? Anishkurillah. Supaya bersyukurlah kamu pada Allah. Jadi nasihat belum mulai. Nasihat mulai ayat 13. Tapi ayat 12 Allah ingin menyampaikan ini loh yang dimiliki Luqman. Sampai dia berhak menjadi contoh dalam menasihati anaknya. Dan berhasil dalam mendidik anaknya. Baru nanti isi nasihat itu. Terus ayat 13, 14 dan seterusnya sampai ayat 19. Dan artinya bahwa tema hikmah, tema syukur itu diletakkan di depan. Dua hal itu. Hikmah, syukur. Allah Subhanahu wa taala tadi sama dalam surat Al-Fatihah ketika kita sudah mengenali Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka ayat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Coba kata hamdalah, segala puji bagi Allah. Kapan kita ucapkan biasanya? Alhamdulillah. Kapan biasanya kita ucapkan? Kita ucapkan ketika kita dapat nikmat. Jadi rasakan kenikmatan Allah. Masa pandemi ini adalah masa yang paling tepat untuk kita menguji rasa ini. Ya, sulit, masalah, terbatas, ya segala macam itu, kesedihan segala macam. Masih mampukah kita merasakan kenikmatan Allah melimpah dalam hidup kita? Masih mampukah itu? Itu luar biasa itu. Orang-orang beriman Masya Allah. Itu selalu merasakan nikmat Allah itu melimpah. Dan Allah sampaikan, mau apapun keadaan kalian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah itu. Karenanya hadirin dirahmati Allah SWT, maka kita mendidik itu sebagai pendidik atau sebagai orang tua. Itu hidup kita ini harus penuh rasa syukur. Karena kalau orang bersyukur itu lapang hatinya. Lapang hatinya. Orang bersyukur lihat. Orang bersyukur itu lapang, nyaman hatinya. Dan itu pula yang harus kita masukkan pada generasi kita. Bahwa mereka adalah generasi yang harus pandai merasakan nikmat Allah sehingga mereka bersyukur. Dan ini ya ini akan menghilangkan sifat asli, sifat buruk manusia berupa keluh kesah. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Gitu ya? Bahwa manusia itu begitu karakternya. Karakternya itu berkeluh kesah, ya serba salah, sikapnya itu selalu gitu. Itu baru hilang, nanti bisa dilihat di ayat setelahnya, illal musallin, dan seterusnya itu. Itu akan hilang kalau orang mendekat ke agama. Lakukan berbagai macam hal yang disebutkan di ayat setelahnya. Maka generasi mudah mengeluh, ya kan? Tidak pandai bersyukur. Yang ajaib adalah kalau kita punya generasi yang melimpah rezekinya, melimpah berbagai macam hal, kesehatannya melimpah, apa segala macam. Kemudian dia tidak pandai bersyukur, maka itu berbahaya dari generasi ini. Kalau dalam keadaan lapang saja tidak bersyukur, maka bagaimana ketika nanti dalam keadaan sempit? Padahal orang-orang yang beriman dengan iman yang tinggi itu, dia bahkan mampu mengucap hamdalah saat dalam keadaan sulit. Nabi SAW sampai mengajarkan, kalau kalian mendapatkan nikmat dari Allah, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kalian dapat kesulitan, maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan kita hari ini. Itu artinya bahwa kita bahkan diajari untuk masih mampu mengucap hamdalah bahkan dalam keadaan sulit. Nah, itu pendidikan generasi yang tidak sederhana itu. Kalau seperti itu keadaannya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu pendidikan luar biasa. Jadi selalu merasakan nikmat Allah. Sehingga kemudian nanti yang muncul adalah hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lapang ya. Nanti kalau lapang hatinya didik generasi gampang. Yang lapang hatinya. Dan lihat contoh Rasul kita Muhammad SAW. Keadaan itu sulit. Tapi Nabi harus mendidik
sekian banyak sahabatnya. Nabi harus memiliki syukur yang pahit, kemudian itu bisa diajarkan kepada para sahabatnya, ya, diajarkan kepada para generasi sahabatnya. Sehingga yang muncul adalah bahwa semua kesulitan itu mendidik generasi kokoh. Tapi sepanjang sulit itu mereka masih mampu menemukan bahagia dalam syukur. Baik, itu merasakan nikmat Allah SWT. Dan ini masa berat. Dan disinilah diuji. Kalau Anda masih memiliki syukur, maka Anda bisa lihat bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Dan itu artinya pendidikan yang luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat adalah ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari kata Rabba ya Rubbu, ulama tafsir mengatakan salah satu makna Rabb diambil dari kata tarbiyah. Tarbiyah artinya pendidikan. Jadi Rabbul Alamin, Allah lah yang mendidik, menumbuhkan, itu kata Rabb. Ya. Dan kata tarbiyah memang maknanya adalah dari kata tumbuh. Satu akar kata, diantaranya adalah nanti kata Rabba, kata ro dan ba, itu muncul juga kata riba. Tahu riba? Riba itu kalau bahasa Indonesia orang suka bilang duitnya beranak. Riba. Itu artinya apa? Artinya uangnya numbuh tapi dengan cara haram. Ya, dengan cara yang haram. Artinya bertumbuh. Dan pendidikan itu memang harus bertumbuh. Apanya? Kebaikannya. Jadi kalau kita didik generasi tapi kemudian generasi nggak bertumbuh, wah ini salah nih pendidikannya. Kemarin begini, sekian lama yang lalu begini, kok sekarang masih begini juga? Nah itu ada yang salah. Ya, dia berproses iya, tapi harus ada pertumbuhan. Maka ini pelajaran yang keempat ini adalah kita harus mengambil ruh pendidikan itu langsung dari Rabbil Alamin. Karena dialah yang Rabbul Alamin. Ya, di Allah Subhanahu Wa Taala yang Rabbul Alamin, semua yang ada ini semesta ini semua dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pendidikan kita harus clear, harus fix bahwa dia diambil dari Rabbul Alamin. Ya, jadi kita kurikulum kita, cara kita mengajar, cara kita mendidik, maka harus kita tanyakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Maka jadilah kalian orang-orang yang rabbani. Ya, yang berorientasinya adalah pada Allah rabbaniyin. Terhadap apa yang kalian ajarkan dari Alkitab ini dan apa yang kalian pelajari. Harus jadi rabbani. Baik. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, tadi sudah ya bicara tentang bermula dengan Allah, kita kenalkan Allah, kemudian kita merasakan nikmat Allah yang melimpah, kita ambil pendidikan ini semuanya dari Rabbul Alamin. Kemudian ternyata isinya apa tuh? Maka yang kelima itu ternyata kita ada diajarkan dalam Islam itu yang harus ditarbiyah adalah tarbiyatul akidah. Nah, tarbiyatul akidah itu ya kita tahu di sana ada Ar-Rahmanir Rahim, ada Maliki Yaumiddin, ya Maliki Yaumiddin kata Malik itu ada dua cara membacanya. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Memnya panjang dan pendek. Itu maknanya berbeda. Kalau Malik yang pendek, Maliki Yaumiddin. Kalau kita di Indonesia bacanya Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin, yang Malik yang pendek maknanya raja. Kalau Malik maknanya adalah yang memiliki. Itu artinya saling melengkapi. Mengapa? Karena yang memiliki belum tentu raja dan sebagian raja tidak memiliki. Betul tidak? Orang yang memiliki belum tentu raja. Betul ya? Kita memiliki, tapi kita belum tentu raja. Tapi sebagian raja dia tidak bisa memiliki. Ada keterbatasan juga, apalagi raja-raja yang lemah. Dia raja tapi tidak memiliki. Maka Allah ingin pastikan bahwa Allah adalah raja dan Allah juga yang memiliki. Nanti pada Yaumiddin, pada hari pembalasan. Itu artinya kita bicara tentang iman bil yaumil akhir. Ya, tentang masalah al-jaza, tentang pembalasan atas amal kita dan seterusnya. Maka ada tarbiyatul akidah. Ada pendidikan akidah. Generasi kita, saya sudah sering sampaikan
Nasihat luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil, yaitu yang kelak menjadi orang besar, luar biasa, Abdullah bin Abbas. Nasihat pertamanya apa? Tentang Allah, akidah. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, kau jumpai Allah ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta tolongnya sama Allah. Coba lihat, akidah. Kokoh sekali itu generasi. Itu anak SD. Abdullah bin Abbas itu ketemu Nabi usia SD. Zaman kita sekarang maksud saya usia SD. Ya, kisaran umur 8 sampai umur 12 tahun. Artinya lihat nasihat-nasihatnya. Kau minta tolong nak sama Allah. Minta sama Allah. Itu pendidikan tarbiyah akidah dari sejak kecil. Dari sejak SD. Mana kurikulum kita? Dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Makanya menjadi profesor ateis. Begitu dia bicara Islam, dia sholat, tidak pede dengan Islamnya. Kok buru-buru bicara ilmu Islam, dengan Islam aja gak pede. Maka kemudian ilmunya juga jauh dari panduan wahyu. Akhirnya jauh dari kebaikan. Nah, maka kemudian lihat ya bagaimana Nabi menasihati Abdullah bin Abbas. Ya, bahkan kalimatnya berikutnya dahsyat itu kan. Nak ketahuilah. Ya. Kalau seluruh yang ada, law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Qad katabahu Allah lak. Wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa 'alam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraj wa anna ma'al usri yusra. Jadi itu semua tentang akidah itu. Manusia jin kumpul mau membantu kamu nggak akan bisa. Kalau itu bukan takdir milikmu itu. Seluruh manusia jin kumpul mau mencelakai kamu tidak akan bisa celaka. Kalau itu bukan takdir yang menimpamu. Coba itu gimana nggak kokoh generasi Islam ya kan? Ya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat kau lapang, nanti Allah mengenalimu saat kau sempit. Jadi itu tarbiyatul akidah itu. Itu anak SD itu. Jadi pelajaran akidah itu bukan pelajaran yang dihafal. Ya, belajar akidah hari kita kan gitu. Akidah, rukun iman ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nanti diuji nilai 100. Saya sudah sering sampaikan ini. Bukan itu. Tapi lihat nih bagaimana begitu dalamnya Nabi menanam akidah itu. Sehingga nanti ketika mereka tumbuh itu, mereka punya akidah yang sangat kokoh. Hanya milik orang beriman yang punya akidah yang kuatlah yang berhak memiliki hidup yang baik. Hanya mereka yang beriman yang berhak untuk hidup dalam keadaan baik. Baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal soleh baik laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Nah, yang kedua adalah tarbiyatul ibadah. Akidah dibangun, ibadahnya dibiasakan sampai dia dinikmati, menjadi khusyuk ibadahnya. Ini pendidikan nih. Ya kan, pendidikan. Makanya ketika sholat itu merupakan panduan pertama di akhirat nanti menjadi pertanggungjawaban pertama. Awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah shalah. Yang pertama dihisab, amal kita dihitung pertama adalah sholat kita. Benar apa enggak benar? Bagus atau tidak bagus? Maka kemudian itu pula yang pertama diajarkan dalam Islam di dunia ini. Dalam urusan ibadah itu. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun dan seterusnya. Seperti yang sudah kita sering bahas. Jadi itu tarbiyatul ibadah. Lihat Quran, lihat di surah Al-Fatihah itu. Ya. Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Itu generasi dibangun peribadatannya. Ya, dari mulai mereka belajar untuk beribadah. Sampai mereka menikmati ibadah itu. Sampai mereka mendawamkan, merutinkan kenikmatan itu. Sampai kemudian mereka bisa berlama-lama karena mereka menikmatinya.
Diproses terus dijalani. Seperti itu. Dan tarbiyatul ibadah, mendidik ibadah di generasi kita ini, generasi kita harus diperhatikan betul. Kalau kita mau berhasil, ya, maka perhatikan itu semua. Jangan hanya memperhatikan nilai rapot lah itu ya, atau apa yang lain yang bahkan tidak menggambarkan apa-apa kadang-kadang. Kemudian kita gelisah pada hal-hal yang itu sebenarnya masih bisa kita tuh, itu nggak ada masalah, nggak terlalu masalah itu. Masalah utama tidak pernah kita tanyakan, masalah utama tidak pernah kita perhatikan. Anak kita bahkan mungkin umur kuliah umpamanya, ya, kemudian sholat masih bercanda, sholat masih tidak baik, ya, bahkan SMA atau SMP yang sebenarnya sudah balik, ada masalah pada pendidikan generasi kita ini. Ada masalah. Tarbiyatul ibadah. Bagaimana dia mau menikmati ibadahnya? Ya, padahal ada sekian banyak ibadah yang harus dia lakukan. Satu persatu harus dia bisa nikmati sampai dia bisa menjadikan ibadah itu sebagai sebuah kenikmatan. Sampai Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk qomat, ya kan? Menggunakan istilah arihna bis salati ya Bilal. Rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Itu suruh qomat maksudnya. Ya, jadi Nabi itu salat itu rehat. Istirahat, nyaman. Ya kita harus belajar itu. Gimana caranya sholat itu rehat. Gitu. Sholat itu rehat, nikmat. Pasti itu dia nikmati betul sholat itu. Nah generasi itu harus sampai seperti itu. Itu tarbiyatul ibadah. Tentu setelah itu tarbiyatul akhlak. Wa iyyaka nasta'in, apa kalau bukan akhlak. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta bantuan. Kami minta pertolongan. Itu adalah akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu murka ketika melihat orang itu merasa cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Itu kita tahu ya, itu juga ada dalam surat Al-Alaq. Ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan menjadi taghut, ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, innal insan manusia itu akan menjadi taghut, la yatgha, menjadi taghut, melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, ya, karena dia merasa cukup dari Allah SWT. Orang tuh kalau jauh merasa cukup dari Allah, tidak pernah minta pertolongan Allah, dia rasa hidup ini semua bisa saya jalani baik-baik saja, maka dia menjadi taghut itu sangat dekat. Hidupnya akan melampaui batas. Maka Allah murka. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Karena makhluk ini lemah. Kalau kita sering minta pada makhluk, maka makhluk ini akan marah. Terbalik dengan Allah Sang Khalik, kalau kita semakin jauh dari Allah dan tidak pernah minta pada Allah, maka justru Allah marah. Karena menunjukkan bahwa tidak dekatnya kita dengan Allah, maka ini adalah akhlak kita. Jadi dalam permintaan itu, selain itu keperluan kita meminta pada Allah, bahwa di sana ada nilai akhlak kita, dan akhlak itu akhlak kita pada Allah SWT juga kepada, nanti turun juga kepada sesama kita. Maka tarbiyatul akhlak ini adalah merupakan pembahasan yang juga besar di dalam Islam. Bahkan akhlak ini adalah merupakan buah dari ibadah, buah dari akidah dan ibadah. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan ibadah. Lihatlah contohnya hadis Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang ketika bicara tentang wanita yang ngikat kucing di rumahnya. Tidak diberi makan, tidak dilepaskan. Walau dia ahli tahajud. Bayangkan itu ya. Artinya ibadahnya tidak berhasil membentuk akhlaknya. Kata Nabi, hiya min ahli nar. Itu wanita penghuni neraka. Kenapa? Karena ibadahnya ternyata tidak menghasilkan buah. Apa buahnya? Akhlak. Akidah juga sama. Dia akan menghasilkan akhlak. Baik, jadi tarbiyatul akhlak. Nah ini makanya juga pelajaran buat kita. Hari ini alhamdulillah keluarga muslim banyak yang mendorong anak-anaknya untuk
mulai menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan seterusnya itu baik, luar biasa. Tapi harus diperhatikan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dihafal. Ya, bahwa mereka harus hafal, iya. Kalau mau disuruh menghafal itu kemuliaan. Tapi bukan hanya itu. Makanya kemudian tentu kita akan sedih ketika melihat para penghafal Quran, tapi akhlaknya di mana? Para penghafal Quran, ibadahnya seperti apa? Para penghafal Quran, akidahmu bermasalah. Mana imanmu pada Allah? Ya. Orang-orang Quran itu orang-orang yang paling tenang, paling anteng di masa pandemi seperti ini. Oh iya, dia kan keluarga Allah, ahlullah wa khassatuh. Keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Paling tenang. Maka kalau orang-orang Quran, para penghafal Quran itu di masa pandemi ikut panik juga, itulah masalahnya. Tidak ada masalah dengan pendidikan ini. Ya, baik. Itu yang ketujuh. Sedikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kami di atas hidayah jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Berarti ada tema doa. Ada tema doa. Itu jelas kita disuruh berdoa. Ya, dan Allah mengabulkan doa hamba-hamba yang beriman. Maka ini pelajaran yang ke-8 adalah doa di sepanjang jalan pendidikan. Gak bisa, kita ini tidak bisa, kita ini dengan seluruh kemampuan kita kerahkan untuk didik anak kita sendiri umpamanya, gitu ya. Apakah hasilnya selalu seperti kita harapkan? Belum tentu. Makanya ada doa di sana. Berdoalah pada Allah, mintalah pada Allah untuk dibantu, untuk ditutupi kekurangan kita, dan agar kemudian hasilnya seperti yang kita harapkan atau bahkan lebih dari yang kita duga. Maka doa Masya Allah, karena ini doa ini punya kekuatan yang dahsyat dan bahkan dia menyelesaikan yang tidak mampu diselesaikan oleh kecerdasan akal dan kekuatan fisik. Itu doa. Semua manusia berkata mustahil. Kalau kita berdoa dan Allah kabulkan doa itu, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Allah bahkan menciptakan akibat tanpa sebab. Kalau manusia harus menghadirkan sebab untuk mendapatkan akibat. Kalau saya ingin pinter, itu akibat, maka saya harus belajar, itu sebabnya. Sebab saya belajar, maka saya pintar. Gitu kan? Sebab saya rajin mencari uang, saya kaya raya, umpamanya. Itu sebab akibat. Tapi Allah yang menciptakan semua, termasuk yang menciptakan sebab dan akibat. Maka Allah ingin tunjukkan, bahkan seluruh manusia mengatakan Zakaria dan istrinya mustahil punya anak. Kalau Allah katakan punya anak, itu masih lumayan, ada suami istri. Lah Maryam, suaminya tidak ada. Kan untuk lahir anak, kan harus laki dan perempuan. Itu kan ilmu manusia, harus ada sebab untuk muncul akibat. Tapi Allah menghadirkan akibat tanpa adanya sebab. Allah Maha Kuasa. Makanya berdoalah pada Allah. Kita kurang, kita jauh dari sempurna. Sebagai orang tua, sebagai pendidik, maka berdoa pada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan, ada berapa banyak doa dalam Quran. Nanti silakan dikumpulkan ya. Berapa banyak doa dalam Quran. Ini doa pertama yang Allah kenalkan. Betul ya? Ini doa pertama, makanya perhatikan betul. Bahwa ternyata doa pertama dan utama yang harus kita minta dalam hidup kita adalah ketika kita selalu diberi hidayah di atas jalan yang lurus. Itu doa pertama dan utama. Sebelum kita minta yang lain. Baik. Kemudian ini yang ke-9. Yang ke-9 adalah hasil dari tarbiyah. Nah, hasil pendidikan ini Pak. Pendidikan ini. Ini Allah sampaikan ada 3 jenis manusia. Orang kalau sudah ya dalam proses hidup tuh ternyata ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah alladzina an'amta alaihim, orang yang kau diberikan nikmat. Yang kedua adalah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah. Yang ketiga adalah ad-dhalin, mereka yang sesat. 1 yang mendapat nikmat, 2 yang dimurkai, 3 yang sesat. Dalam proses hidup manusia ini ujungnya cuma 3 ini. Manusia itu berapapun jumlah miliarnya hari ini manusia. Ini hasil 3 ini. Pendidikan kita yang 3. Perhatikan betul nih. Bedanya apa? Ini bedanya lihat.
Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan hal yang luar biasa. Kalimatnya lihat. Kaidahnya untuk bisa membedakan, untuk saya tahu bahwa saya berhasil atau belum mendidik diri saya dan mendidik generasi saya, maka bagaimana cara saya tahu ini, yang mana anak generasi saya, yang mana mereka, maka ada dua kuncinya. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Imam Ibnu Katsir mengatakan, juga begitu para ulama tafsir yang lain, mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim, yang oleh Nabi ditafsirkan itu Yahudi, yang dimurkai itu adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun ad-dhalin yang ditafsirkan Nabi adalah an-nasara, adalah orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Ya, yang satu punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Ngerti kalau ilmu, ngerti. Ini baik, ini buruk, ini ilmu Alkitab apa, Masya Allah mengerti. Tapi tidak diamalkan, kalau itu dimurkai Allah. Sudah tahu ilmunya, tidak diamalkan, dimurkai. Kalau yang kedua adalah dia beramal, amalnya banyak, melakukan ini, melakukan itu, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada landasan ilmunya, maka dia tersesat. Karena dia bisa tersesat, amalnya banyak tapi tersesat. Baik, nah kalau gitu yang mendapatkan nikmat adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah itu hasil pendidikan. Kalau generasi kita seperti itu, mereka berilmu dengan semangat dan mereka menapaki jalan untuk mengamalkan ilmunya, maka bersyukurlah, itu termasuk an'amta alim. Alladzina an'amta alim. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Terakhir di pembuka di pertemuan kita ini adalah 10 poin ini. Yang terakhir adalah pendidikan dengan menggunakan pola dan keteladanan. Dari mana diambilnya itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika kita ingin jalan yang lurus, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah di atas jalan yang lurus ini. Ternyata untuk tahu jalan ini lurus atau tidak lurus, itu ternyata menggunakan pembelajaran pola melihat orang-orang sebelum kita. Nah inilah sejarah. Yaitu jalannya orang-orang, nggak lihat ya? Orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ini sejarah. Perlu sekali belajar sejarah untuk melihat mana contoh kehidupan orang yang mendapat nikmat, orang yang tadi berilmu dan beramal. Mana contoh orang yang dimurkai Allah, yaitu orang yang berilmu, tahu ilmunya tapi amalnya tidak baik. Dan mana orang-orang yang sesat yang dia punya amal banyak tapi ternyata tidak ada ilmunya, karenanya dia tersesat jalan. 3 hal itu dipelajari dengan cara membaca sejarah. Makanya tidak aneh kalau Al-Quranul Karim lebih dari sepertiganya adalah sejarah. Karena dengan sejarah itu kita belajar satu pola, yang kedua keteladanan. Belajar pola dan belajar keteladanan. Belajar pola artinya sunatullah. Ya, Nabi Muhammad SAW umpamanya ketika kepalanya Abu Jahal berhasil dipenggal, dihadirkan di hadapan Nabi, Nabi berkata, Allahu Akbar, hadza fir'aunu hadhil ummah. Allahu Akbar, inilah Fir'aunnya umat ini. Loh, Fir'aun itu kan zaman Nabi Musa, sudah lama lewat. Tapi kemudian ternyata tadi, bicara tentang umat terdahulu, ya Fir'aun itu ada, zaman Nabi juga ada Fir'aun, cuma namanya Abu Jahal. Ya, namanya Abu Jahal. Begitu seterusnya. Di zaman ada Fir'aun seperti itu. Maka hadirin dirahmati Allah SWT. Itulah mendidik, terutama nanti ketika anak-anak kita memasuki usia balik. Ya, atau kita suka menyebut usia remaja. Itu adalah usia di mana pembelajaran yang paling efektif adalah menghadirkan sosok pribadi. Ya, yang di sana dia mengagumi, di sana dia meneladani. Maka tergantung siapa yang dia kagumi, maka akan menjadi seperti itulah generasi kita. Ini pentingnya menghadirkan sosok itu. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa
kalau kalian harus mengikuti jalan hidup seseorang, maka ikuti yang sudah meninggal. Karena yang hidup belum aman fitnah. Ya, ini enak, kita punya sejarah Islam yang luar biasa, ya, dan mari kita buka sejarah itu karena itu menjadi kurikulum yang sangat besar. Walau besok saya kira itu mudah-mudahan 10 ini bisa memukodimahi pertemuan-pertemuan kita, insya Allah.